punya terus kita nggak nikah gitu karena kita terlalu banyak alasan gitu, kita ngasih prasyarat gitu, itu malah mempersulit diri kita untuk menikah. Tapi bukannya apa ya, bahasa backup plan itu penting apa ya? Emangnya kita bisa ini backup plan itu menjamin bahwa akan menjadi solusi kalau plan awal kita nggak berjalan. Ya iya. Sebenarnya terlalu banyak plan, akhirnya kita itu membuat diri kita menjadi banyak hal yang kita takutkan. Betul. Nah itu terlalu paranoid kalau menurut saya. Biasa aja gitu. Maksud saya jangan terlalu banyak rencana, banyak action. Kalau saya sih itu rencananya boleh kita bikin rencana, tapi jangan terlalu mau perfect dalam hal berencana. Tapi kita harus ingin lebih banyak melakukan action yang kita perbuat. Perbanyak di action kitanya. Nanti kalau kita banyak actionnya, kita akhirnya tahu mana hal yang salah, mana hal yang benar dalam action kita. Nah itu kita evaluasi. Nah kita lakukan lagi hal yang benar. Jadi hidup itu hanya bergilir seperti itu gitu. Jadi kita jangan terlalu banyak backup plan. Malah ini yang membuat kita tuh jadinya nggak kemana-mana. Karena kita terlalu dihantui gitu oleh ketakutan kita. Kalau misalkan nih Pak udah nikah, ya udahlah kita taruh udah nikah. Besok pasangannya selingkuh lah, atau KDRT lah, atau gimana lah gitu. Menurut Bapak kita pertahankan lah ini. Mau tahu nggak sebabnya kenapa itu? Apa tuh kenapa? Gara-gara pacaran. Kalau misalkan nggak pacaran gimana? Itu gara-gara pacaran. Kalau orang pacaran, ya, kamu kalau pacaran, kamu senengnya terbuka apa adanya sama pacar kamu, ya, atau lebih banyak hal yang kamu tutupi? Terbuka. Yakin? Mungkin. Kamu banyak yang kamu buka, terus pasangan kamu ngelihat kamu aslinya kayak begitu, dia bisa berubah pikiran. Iya juga sih. Oh iya juga. Iya, karena orang pacaran, kentutnya ditahan. Emang iya? Ya iya, emang saya nggak pernah pacaran. Bapak pernah pacaran? Ya karena hal-hal yang buruk itu pasti kita sembunyikan. Kita nggak mau ketahuan belang kita seperti apa. Karena kita takut pacar kita ninggalin kita. Jadi mental kita itu malah jadinya terpuruk gitu akibat kita nggak mau terbuka apa adanya. Padahal untuk mencari pasangan yang sesungguhnya yang kita akan ajak menikah, kita dari awal gitu harus terbuka. Baik buruknya kita, terus hal yang salah di dalam diri kita itu harus kita ungkapkan gitu. Agar apa? Agar pasangan kita tahu siapa diri kita apa. Kita jangan pakai topeng gitu maksud saya. Karena kalau kita kebanyakan hal yang kita sembunyikan, pas ketahuan ya kita menikah, nah disitulah mulai terjadinya perceraian. Akhirnya pasangan kita jadi tahu aslinya kita kayak apa. Nah tapi sudah terlanjur menikah. Tapi karena kita sudah nggak tahan lagi, ya akibat sering digebukin waktu pas menikah, akhirnya kita memutuskan untuk bercerai. Ya akibat itu kita nggak mengenal. Tetapi kalau kita nggak pacaran ya, kita diawali dengan ta'aruf gitu, saling mengenal. Itu lebih gampang untuk kita melihat siapa sosok aslinya pasangan kita. Karena kita nggak punya ikatan. Jadi hal yang perlu disembunyikan nggak ada. Nah, tapi kalau kita pacaran, banyak hal yang kita akan sembunyikan. Karena kita takut gitu, kalau pasangan kita ini ninggalin kita. Ya makanya kan ada istilahnya bucin kayak gitu kan. Ya karena itu. Karena dia takut kan ditinggalin gitu sama pasangannya. Nah, tapi kalau dia nggak punya rasa takut, ya lo nggak asik, gue cari yang lain. Tapi cari yang lain ini bukan cari pacar, tapi cari orang lain yang dia ingin lebih kenal lagi. Nah, terus nggak banyak pengeluaran yang kita keluarin. Kalau pacaran kan kita harus nonton bareng. Lah itu mah cowok. Ya iya, biasanya cewek juga ngeluarin, kecuali ceweknya pelit. Split ya kan? bill Pak kalau sekarang. Ya itu kalau menurut saya.
itu untuk pengeluaran yang sia-sia. Ya. Karena apa? Karena ya buat apa sih kita istilahnya belum menghasilkan uang sendiri juga, terus kita pacaran, akibatnya kita ngeluarin uang buat hal-hal yang istilahnya sebenarnya bisa untuk dialokasikan ke hal yang lain yang lebih bermanfaat. Ya. Tetapi malah kita ngeluarin uang buat ya hanya sebatas traktir lah, ya untuk menyenangkan pasangan kita doang yang belum menjadi pasangan yang istilahnya real pasangan gitu. Kan kalau menurut saya sih sia-sia, lebih baik ya uangnya ditabung, nanti bisa kita belikan apa, ya bisa kita pakai misalnya untuk kuliah, kita tanpa harus nyusahin orang tua. Jadi masih banyak hal yang positif gitu. Ya makanya kalau saya pribadi ya saya nggak menganjurkan, saya juga nggak akan marahin ya orang pacaran itu saya marahin. Tapi saya kasih ini loh konsekuensinya apa, tinggal milih. Ya, mau lanjut, mau tidak, itu saya serahkan ke masing-masing individu. Karena banyaknya tingkat perceraian terjadi, itu akibat kita nggak mengenal pasangan kita sesungguhnya itu siapa. Akhirnya pas kita tahu wujud aslinya pasangan kita, ya kita baru deh termehek-mehek. Ternyata wujud aslinya ini nih kayaknya apa namanya, kayak devil gitu kan. Jadi taringnya baru kelihatan gitu waktu pas menikah. Ya iyalah, ya waktu lo sebelum menikah yang lo lihat cuma yang baik-baik doang. Ya. Nah itu, Feb. Jadi tingkat perceraian itu bisa terjadi akibat cara kita yang di awal yang salah gitu dalam kita mengenal pasangan kita. Kalau angka pernikahan menurun itu menurut Bapak itu juga, karena itu juga nggak menurut Bapak? Kalau itu karena dia nggak paham yang namanya sumber rezeki itu bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Dia belum paham agamanya. Oh, berarti menurut Bapak kalau dari angka pernikahan menurun itu karena paranoid tadi, sama angka perceraian meningkat itu gara-gara trauma tadi. Gara-gara pacaran tadi, Pak. Iya, itu karena semuanya melanggar perintah agama. Kalau misalkan mereka, kan ada Pak, kadang-kadang orang ta'aruf juga cerai juga Pak. Gimana tuh Pak? Lihat persentasenya, banyakan mana? Jangan kamu ngomong kayak gitu, itu gampang banget mengeneralisir. Enggak, kan biasanya kan ada yang Kayaknya nggak semuanya gitu. Pak Doni orang perokok itu mati muda. Ya iyalah. Tapi berapa persen? Ya juga sih. Ya iyalah. Jadi kita jangan pengen berdalih dengan sesuatu, tapi nggak kuat ininya. Istilahnya apa? Pijakan berpikir kita. Ya, nah itu. Kita lihat aja persentasenya. Mana nih yang lebih banyak bercerai, yang pacaran, apa yang ta'aruf? Biasanya pacaran sih. Ya iya, itu bisa jawab. Iya nggak?